Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Selamat datang di praktek pemrograman pengolahan limbah. Saya Almafita Sofia alias Yusuf akan memandu kalian dalam praktek ini. Pada praktek yang ketiga ini, maka kita akan membahas tentang conditions yang meliputi if, then, dan else. Maka di bagian pertama dari teori, yaitu kita akan membahas tentang sintaks atau bentuk. Ya. Jadi semua program itu pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada praktek sebelumnya itu dieksekusi atau dijalankan secara berurutan baris demi baris. Tidak ada baris yang dilewati. Maka sekarang kita mencoba untuk mempertimbangkan masalah ini. Jadi misalnya untuk suatu variabel x integer ya yang telah ditentukan, maka tentukan nilai absolutnya. Maka jika x lebih besar daripada 0, maka program akan menampilkan nilai x-nya, alias jika x-nya positif. Jika tidak, maka dia akan menampilkan min x-nya. Nah, maka hal yang seperti ini tidak bisa dilakukan oleh program yang berurutan tadi. Maka program seharusnya dibuat memiliki kondisi ya, untuk bisa memilih langkah berikutnya. Nah, maka di sini kita bisa melakukan kondisi akan membantu. Ya. Jika kita run program ini, ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Ya. Nah, maka program di atas ini menggunakan statement if atau pernyataan if. Setelah if, maka kita ada kondisi, yaitu x lebih besar dari 0, yang kemudian diikuti oleh titik 2, tanda titik 2 atau kolon. Kemudian setelah itu di bawahnya kita memberikan blok instruksi yang hanya akan dieksekusi atau dijalankan jika kondisinya benar atau evaluasi terhadap kondisi ini adalah true. Maka blok ini kemudian diikuti oleh kata else ya, else ini. Kemudian setelah else ada titik 2, kemudian di bawahnya else itu ada blok instruksi lainnya yang akan menjalankan program jika kondisinya adalah salah. Jadi jika if di atas if ini benar, maka dia akan jalankan ini. Jika salah, maka dia akan jalankan ini. Ya, yang hasil evaluasinya adalah false. Ya. Oke, di sini kita lihat bahwa ketika dia masukkan angka 273, ya, 273, maka 273 lebih besar daripada 0, maka dia memenuhi ini, ya, maka dia langsung di print 273. Ya. Oke. Dan kalau salah, maka dia akan di print seperti ini. Maka di sini inputnya adalah min 273, maka min 273 itu kurang dari 0, maka yang di print adalah ini, yang dieksekusi adalah ini. Maka yang dihasilkan adalah negasi daripada min 273 atau angka 273 sendiri. Ya. Dan setiap blok itu memiliki spasi atau beberapa karakter kosong ya, space ya, spasi. Ya. Jadi untuk menyimpulkannya, maka kita bisa lihat bahwa pernyataan kondisional pada Python ini punya bentuk seperti ini. Jadi jika if condition titik 2, maka di bawahnya itu adalah blok yang akan dijalankan jika benar. Sebaliknya jika salah, maka ada statement else titik 2, maka di bawahnya ada blok instruksi yang akan dijalankan jika dia salah. Keyword else ini sendiri, ya, keyword else ini sendiri bisa bisa dihilangkan, ya.
bisa dihilangkan pada kondisi atau pada saat tidak ada yang dilakukan jika kondisinya salah. Nah, sebagai contoh, jika kita akan mengganti variabel X dengan nilai absolutnya, maka dalam program ini kita bisa lihat, kita klik run, ya, maka kita bisa lihat bahwa X ditugasi, ya, X ini ditugasi untuk memberikan nilai min X hanya jika X-nya kurang dari 0. Nah, sebaliknya instruksi print X ini akan selalu dieksekusi setiap kali, ya. Jadi apalagi jika X-nya positif, ya. Jadi kalau X-nya positif maka dia langsung ini dilewati, ya. Maka dia langsung akan dicetak, ya. Dan di sini kita lihat bahwa print ini tidak perlu ada di blok instruksi di bawahnya X gitu ya. Maka dia akan selalu dieksekusi, ya. Yang akan dieksekusi oleh if itu adalah instruksi yang di bawahnya yang punya spasi, ya. Jadi print ini tidak ikut dalam blok true tadi, ya. Kemudian identasi, ya, itu adalah cara yang umum di Python untuk memisahkan blok kode dan semua instruksi dalam blok yang sama itu akan punya identasi yang sama juga. Maksudnya mereka harus punya spasi kosong, ya, beberapa spasi kosong di awal baris, dan disarankan untuk menggunakan 4 spasi pada identasi. Maka identasi inilah yang membuat Python ini berbeda dibandingkan dengan bahasa lainnya, ya, di mana pada bahasa lain itu di bloknya itu ditandai dengan kurung kurawal, ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, ya. Nah, tadi program di atas itu kan untuk mencari nilai absolut, ya. Daripada kita membuat program, ya, maka di Python sendiri sudah ada fungsi built-in-nya atau fungsi bawaannya untuk nilai absolut, yaitu APS ini, jadi APX. Jadi kalau kita jalankan program ini, ketika kita masukkan inputnya adalah negatif, maka hasilnya selalu positif, ya, dengan APX ini. Baik, kita lanjutkan di pembahasan yang kedua, yaitu nested condition atau kondisi yang berulang atau bertingkat. Jadi setiap instruksi Python yang ditaruh di blok true, ya, atau blok dan blok false ini bisa saja mengandung pernyataan kondisional yang lain. Maka dengan cara ini itu dinamakan kita mendapatkan kondisi yang berulang. Blok yang lebih dalam, ya, jadi dalam kondisi itu ada blok yang lebih dalam, itu diidentasi atau diberi spasi 2 kali lebih banyak. Jadi kalau yang pertama tadi blok pertama misalnya itu adalah 4 spasi, maka kalau blok yang kedua yang lebih dalam itu 8 spasi. Oke, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Ya. Di sini jadi di sini adalah program untuk memasukkan koordinat X dan Y, kemudian menampilkan apakah X dan Y tadi itu ada di kuadran keberapa. Kalau kita baca ini, ya, jadi X dan Y akan merupakan variabel untuk menyimpan angka yang kita masukkan, ya. Kemudian akan dilakukan pengujian jika X-nya lebih besar 0 atau positif, maka dicek lagi, lihat Y-nya. Jadi kalau X-nya positif, oke. Sekarang lihat Y-nya. Kalau Y-nya positif, maka dia akan print di print kuadran 1. Tapi kalau Y-nya negatif, jadi X positif dan Y negatif, maka dia akan cetak kuadran 4. Kalau X-nya tidak memenuhi, ya, atau artinya X-nya adalah negatif, maka dia akan ke blok else ini, dan kemudian di sana dicek lagi. Oke, kalau X negatif terus gimana? Nah, kita lihat Y-nya positif enggak?
Kalau Y-nya positif, maka dia akan print kuadran 2. Nah, kalau ternyata X-nya negatif dan Y-nya juga negatif, maka dia akan print kuadran 3. Sehingga di sini ketika X-nya kita berikan positif dan Y-nya adalah negatif, maka dia memenuhi ini, ya, memenuhi blok yang ini. Ya, maka dia akan dicetak kuadran 4. Ya. Maka di sini kalian bisa lihat ya, lagi-lagi ada tanda pagar, di mana tanda pagar ini merupakan komentar ya, yang akan menjelaskan apa namanya program tersebut, dan dia tidak akan diproses oleh Python ya. Jadi setiap ada tanda pagar, kemudian setelah tanda pagar itu apapun yang kita tuliskan tidak akan diproses ya. Baik, kemudian pembahasan ketiga ini kita akan bicara tentang operator pembandingan ya. Nah, biasanya kondisi setelah if, jadi setelah if itu kondisinya apa? Nah, itu punya beberapa operator. Yang pertama adalah kurang dari, kemudian lebih dari, kemudian kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih besar atau sama dengan, terakhir adalah sama dengan 2 kali. Nah, apakah sama dengan gitu ya. Jadi ini bisa dibaca dengan apa dengan pertanyaan apakah lebih besar, apakah lebih kecil, dan seterusnya. Apakah tidak sama dengan, nah seperti itu ya. Nah, sebagai contoh di bawah ini untuk kondisi X kali X kurang dari 1000, ini berarti nilai dari ekspresi X in kuadrat ini ya itu kurang dari 1000, dan kondisi 2 kali X tidak tanda seru sama dengan Y, itu berarti 2 kalinya nilai X ini itu tidak sama dengan variabel Y. Maka operator pembandingan pada Python ini dikelompokkan ya seperti ini, bisa seperti ini. Jadi A sama dengan B sama dengan C gitu ya. Atau seperti ini. Nah, tapi ini jarang dilakukan ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Pembahasan keempat adalah tentang bool object dan logical operator, atau objek boolean dan operator logika ya. Jadi ketika kita menjumlahkan dua objek bulat integer, kita menggunakan operator plus seperti 2 plus 5, maka kita akan mendapatkan objek yang baru yaitu 7 sebagai hasil penjumlahan. Nah, dengan cara yang sama ketika kita membandingkan dua bilangan bulat menggunakan operator ini kurang dari ya, seperti ini, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu objek berupa nilai true. Jadi kalau kita bisa kita lihat di sini ya secara lebih jelas ya. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, benar, maka dia menghasilkan true. Apakah 2 lebih besar dari 5? Oh, tidak, salah, maka dia akan menghasilkan false. Ya. Maka objek true dan false ini merupakan objek dengan jenis khusus yang dinamakan bool atau boolean. Dan kita bisa lihat di program di bawah ini ya seperti apa pengaruh dari boolean ini. Kalau kita klik run ya, maka di sini true false ya. Maka di sini kita bisa lihat ya untuk baris 1 dan sampai baris 3 ya. Maka angka itu hanya dianggap bernilai false jika 0. Selain itu, mau positif mau negatif dia. Bagaimana dengan itu kalau angka? Bagaimana dengan string atau kalimat? Kalau tidak ada string sama sekali, maka dia dianggap false. Tapi kalau dia ada satu huruf saja, nah itu maka dia dianggap true. Nah, maka sering atau kadang-kadang kita perlu mengecek atau memeriksa beberapa kondisi secara bersamaan. Ya, sebagai contohnya, kita bisa memeriksa apakah angka n ini bisa dibagi 2. Nah, maka dengan kondisi n persen 2 apakah sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apakah n itu habis dibagi 2. Nah, otomatis kalau habis dibagi 2 berarti sisanya 0. Ya. Jika kita ingin memeriksa apakah 2 angka yaitu n dan m itu kedua-duanya bisa dibagi habis dibagi 2, maka kita perlu menuliskan masing-masing
ya, n% 2 sama dengan 0, dan m%2 sama dengan 0. Ya. Maka terus gimana menggabungnya? Nah, maka kita bisa menggabungnya dengan operator n, ya, atau secara logikanya itu n. Jadi tinggal diketikkan saja n, ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian Python itu punya logikal itu bukan hanya n, tapi juga punya OR dan negasi. Kalau operator n, maka dia merupakan operator binary, atau dia itu akan operator yang membandingkan dua angka. Jadi binary itu masih dua angka. Yang akan mengevaluasi nilainya adalah true atau benar, jika dan hanya jika kedua sisinya itu benar. Ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau OR itu akan bernilai benar jika salah satu sisinya saja benar. Sementara kalau not ini kebalikan, ya, lawan, ya, merupakan negasi, ya. Jadi kalau misalnya not true, nah, berarti dia adalah false. Kalau not false berarti dia adalah true. Nah, kita bisa lihat contohnya di bawah ini. Ya, ketika program ini dijalankan, maka kita bisa lihat A diisi 15, B diisi 40. Maka di sini ada diuji apakah 15 ini habis dibagi 10. Nah, kan tidak, ya kan? Nah, salah. Kemudian apakah 40 ini habis dibagi 10? Iya. Ya, maka di sini ada false, ada true, tapi ada or. Jadi false or true. Nah, kalau salah satu true, nah, kalau pakai or maka dia jawabannya adalah yes atau benar. Maka dia akan ke sini, ke bawah sini, maka dia akan menampilkan yes. Nah, tapi kalau ini adalah and bukan or, maka di sini pasti dia akan menghasilkan no. Silakan dicoba sendiri. Ya. Baik. Kemudian kita juga bisa memeriksa apakah angka itu positif dan angka A adalah positif, ya, dan apakah angka B adalah non negatif, ya, dengan cara menulis seperti ini, ya. Nah, tapi ada cara lain, ya. Jadi bukan ditulis not B kurang dari 0, tapi kita juga bisa menulis kalau not B kurang dari 0 berarti B kurang dari 0 kan berarti kan negatif, berarti not negatif. Padahal negatif itu bisa juga dituliskan sebagai bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Baik. Bahasan yang kelima, yang terakhir, ini adalah elif, ya. Nah, jadi menggunakan kata elif, ya. Jika kita punya pilihan lebih dari 2, ya, yang perlu disampaikan menggunakan operator kondisional, maka kita bisa menggunakan statement if, elif, else. Ya. Oke, sekarang kita lihat program yang di atas tadi itu sekarang coba kita program ulang, ya. Jadi programnya adalah untuk memberitahu apakah poin X-nya itu ada di kuadran keberapa. Sekarang kita run, ya. Nah, maka di sini kalian bisa lihat, ya, jika X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 itu maka dia akan mencetak ini, ya. Sebaliknya jika ada yang lain, ternyata kalau dia tidak memenuhi baris 3 ini, ya, maka dia akan lanjut ke baris 5. Jika tidak memenuhi, dia akan lanjut ke baris 7. Dan jika dia tidak memenuhi, dan ini adalah pilihan yang terakhir, jika memang tidak ada lagi, maka dia akan mencetak kuadran 3. Ya, jadi di sini pada kondisi ini, ya, itu if dan elif itu akan diuji atau diperiksa satu demi satu, ya, sampai ditemukan kondisi true. Jadi di antara mereka ini mana yang true pertama, yaitu yang akan dijalankan. Jadi kalau misalnya if-nya sudah if ini sudah memenuhi, maka dia tidak akan menjalankan di bawah-bawahnya. Buat apa? Gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang if ini belum masih nggak sesuai, maka dia akan ke bawahnya. Jadi hanya blok true atau blok yang memenuhi kondisi tadi itu yang akan dieksekusi. Jika semua kondisi salah, ya, ini sudah dicek salah, ini dicek juga salah, ini dicek juga salah. Maka yang terakhir adalah blok else ini yang akan
eksekusi. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah praktek yang ketiga tentang condition, if, dan else. Kemudian kita juga mempelajari operator logika kurang dari, lebih dari, ya, sama dengan, dan juga bagaimana menggabungkan antar operator tadi, yaitu dengan logika AND, OR, atau negasi, ya, not, gitu ya. Dan juga pernyataan yang lengkap, ya, selain if, elif, dan else. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.